Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu nahwu. Ini bab menerangkan ilmu nahwu. Apakah ilmu nahwu itu? Ta'rif nahwu. An-nahwu huwa qawaidun yu'rafu biha wadhifata kullu kalimatin dakhilal jumlah. Nahwu adalah kalimat yang diketahui dengannya fungsi setiap kata yang masuk pada kalimat. Wa dabtu awakhiril kalimah, dan mengatur harokat akhir kalimat. Wa kaifatil i'rabiha, dan tata cara mengi'rabnya. Jadi dengan belajar ilmu nahwu, kita bisa mengetahui fungsi setiap kata yang masuk pada kalimat. Dan juga kita bisa mengatur harokat akhir kata atau kalimat. Juga kita tahu bagaimana atau tata cara mengi'rabnya. Wa tanqasimul kalimatul arabiyyah salasata aqsam. Kalimat berbahasa Arab terbagi 3 bagian. Al-ismun wa fi'lun wa harfun, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Ma huwa al-ismu? Apakah isim itu? Al-ismu wa kullu kalimatin tadullu ala insanin aw hayawanin aw nabatin aw jamadin aw makanin aw zamanin aw sifatin aw ma'na mujarrad minaz zaman. Isim yaitu setiap kata yang menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, benda keras, tempat, waktu, sifat, atau makna yang sunyi daripada waktu. Al-makna kalimat atadulu ala insanin mislu rajulun. Kata yang menunjukkan manusia seperti kata rajulun. Wa tadullu ala hayawan mislu asad, ya, yang menunjukkan hewan seperti asad. Wa tadullu ala nabat mislu zahrah bermakna bunga. Wa tadullu ala jamadin yakni haid, yang menunjukkan benda keras, contohnya haitun atau jidar, tembok, ya. Wa tadullu ala makanin, yang menunjukkan tempat, yakni Makkah mislu Makkah wal Madinah, wa ismul qaryah mislu Majalengka, Sijati, Sumedang, Kadipaten, wa ma ila dzalik. Wa au zamanin, wa tadullu ala zaman mislu syahrun 1 bulan, sanatun 1 tahun, usbu' 1 minggu, yaum 1 hari. Au sifatin, atau menunjukkan sifat mislu nadhifun, wasikhun, tawilun, kabirun, wasi'un, wa ma ila dzalik. Atau makna mujarrad minaz zaman, atau makna yang sunyi daripada waktu. Contoh kata istiqlal, itu masdar min kalimah istaqlala yastaqlilu istiqlal, bermakna kemerdekaan. Sekarang alamatul ismi, tanda-tanda isim. Ya. Tadi setelahnya kita bagi kalimat menjadi isim, fi'il, dan huruf. Sekarang tanda isim. Alamatul ismi atau tanda isim. Yang pertama at-tanwin. Tanwin yaitu an, in, un. Mislu rajulun. Nah, rajulun, tanwin ini itu adalah tanda isim. Asani, yang kedua, idkhalu al alaihi, dimasuki al. Mislu ar-rajulu. Nah, ar-rajulu ini dakhala alaihi al, dimasuki al. Yang ketiga, idkhalu harful jar alaihi, dimasuki huruf jar. Mislu fil fasli, seperti kata fil fasli, fi harful jarin fasli majrur, karena didahului huruf jar maka dia mesti majrur, dan ciri jarnya dengan kasrah. Yang keempat yaitu idofah. Idofah terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Misal kata kalimat idofah yaitu kitabullah, asalnya kitabun dan Allahu. 2 kata digabung menjadi 1 arti, kitabullahi. Untuk mudhof dia tidak boleh tanwin, maka dibuang tanwinnya. Asalnya kitabun menjadi kitabu karena diidofahkan. Kemudian Allahi adalah mudhofun ilaih, dan mudhofun ilaih itu mesti majrur, dan ciri jarnya yaitu kasroh.
Kemudian yang kelima, idkhalu harfu nida, dimasuki huruf nida atau huruf panggil, kata panggilan ya. Di antara huruf nida yaitu a, ya, ayyuha, ayyu. Misal, a Muhammad aqbil, wahai Muhammad aqbil. Nah, a ini untuk menyeru seseorang dari dekat ya. Ya juga sama, ya Muhammad aqbil ya. Kalau ayyuha, misal ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, wa ma ila dzalik, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, fi'il. Kalimat yang kedua yaitu fi'il. Ma makna fi'lu? Al-fi'lu huwa kullu kalimatin tadulu ala hudusi syai'in fi zamanin khasin. Fi'il adalah setiap kata yang menunjukkan suatu kejadian pada waktu tertentu. Idza dalla ala hudusi syai'in fi zamanin madhan sumiya fi'lul madhi. Jika menunjukkan suatu peristiwa pada masa yang lalu dinamakan fi'il madhi. Wa in dalla ala hudusi syai'in yahtamilul hal wal istiqbal sumiya fi'lul mudhari'. Dan jika menunjukkan suatu kejadian atau peristiwa yang memuat waktu sekarang atau masa yang akan datang dinamakan fi'il mudhari'. Wa in dalla ala talabi hudusi syai'in fil istiqbal aw ba'da zamani takallum sumiya fi'lu amr. Dan jika menunjukkan suatu permintaan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian pada masa waktu setelah bicara, maka dinamakan fi'il amr. Contoh fi'il madhi yaitu kataba, fi'il mudhari yang tubuh, fi'il amr uktub. Ya, atau fi'il madhi nasara, fi'il mudhari yang suruh, fi'il amr unsur. Nah, sekarang apa saja tanda fi'il itu? Alamatul fi'li fi hadal kitab arba'ah. Tanda fi'il dalam kitab Mulakhas ini ada 4, yaitu yang pertama ittisaluhu bi ta'il fa'il mislu katabtu, bersambungnya dengan tak fa'il seperti lafaz katabtu. Nah, katabtu tu di sini adalah fa'il, kataba fi'il, tu fa'il. Asani yang kedua ittisaluhu bi ta'it ta'nis, bersambungnya dengan tak ta'nis mislu katabat wa taktubu. Ya, seperti lafaz katabat. Nah, ta yang ada pada fi'il madhi ini, kataba itu fi'il madhi, ta ta'nis ini adalah ciri fi'il ya. Dia berdomir hiya. Demikian juga taktubu sama domir hiya juga. Ya, ta di sini, taktubu di sini yaitu ta menunjukkan muannas. Beda dengan domir huwa. Kalau huwa yaktubu, kalau hiya taktubu. Yang ketiga ittisaluhu bi ya'il mukhatabah, bersambung dengan ya mukhatabah. Misal taktubina, seperti lafaz taktubin. Nah, ya yang ada pada fi'il yang berdomir anti di sini ya, itu dinamakan ya mukhatabah. Taktubin, atau contoh lain yaitu uskuri, uskuri ya. Kalau uskur untuk domir anta, untuk domir anti uskuri. Nah, pakai iya ya. Ya di situ dinamakan ya mukhatabah. Kemudian yang keempat ittisaluhu bi nuni taukid, bersambungnya dengan nun taukid ya. Misal uskuronna ya, uskur, uskura, uskuru, uskuri, uskura, uskuru, uskurna. Nah, uskurna, kalau uskurna artinya benar-benar bersyukurlah kamu ya. Uskurna, benar-benar bersyukurlah kamu. Nah, nun di sini, nun yang bertasydid dinamakan nun taukid ya, atau nun untuk menguatkan
kalimat. Ya, contoh lain, la taktubanna, niscaya benar-benar bersyukurlah kamu. Ya. Yang ketiga, al-harfu, yaitu huruf. Ma huwa al-harfu? Al-harfu huwa kullu kalimatin laisa laha ma'na illa ma'a ghairiha. Huruf adalah setiap kata yang tidak mempunyai arti kecuali bila disambung dengan kata yang lain. Jadi dia tidak punya makna apa-apa kalau tidak disambung dengan kata yang lain. Ada beberapa macam huruf, di antara huruf jar atau huruf khafad, itu ada 9. Yaitu min artinya dari, ila artinya ke, an artinya tentang atau dari, juga ala artinya di atas, fi artinya di atau di dalam, ruba artinya banyak, kaf artinya seperti, ba artinya dengan, lam itu artinya untuk. Kemudian ada huruf qasam seperti wawu, bata, ya. Wawu, bata ini khusus huruf qasam, itu huruf sumpah. Allah biasa bersumpah dengan dalam Al-Quran dengan huruf-huruf ini, dan sumpah dengan menggunakan huruf qasam ini syah, ya. Contoh dalam Al-Quran, wadduha wal laili idza saja wal asri, nah, dan sebagainya. Ada lagi huruf istifham, ya. Hal, aina, fi, hal, aina, madza, dan sebagainya, ya. Nah, huruf-huruf tersebut tidak akan punya makna kalau tidak disambung dengan kata yang lain. Jadi huruf ini tidak akan bisa punya makna kalau tidak disambung dengan kata yang lain. Contoh kita sambung dengan isim min, ya, ditambahi madrasah, minal madrasati, artinya dari sekolah, atau fil fasli artinya di kelas, ya. Dia baru bisa dimengerti, difahami jika disambung dengan kalimat yang lain, itu kalimat isim. Dan terkadang ada huruf juga yang masuk pada fi'il. Okay. Nah, itu, ya. Jadi kesimpulannya kalimat terbagi 3, yaitu kalimat isim, fi'il, dan huruf. Tanda isim ada 5, yaitu dimasuki tanwin atau bertanwin, misal rajulun, kemudian dimasuki alif lam, contoh ar-rajulu. 3, dimasuki huruf jar, contoh fil fasli. Yang keempat, idofah, contoh lafaz kitabullah. Kemudian yang kelima, idkhalu harfun nida, dimasuki huruf nida, contoh ya Muhammad, dan seterusnya. Kemudian alam fi'il, ya, isim fi'il itu terbagi 3. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Fi'il madhi yaitu kejadian yang terjadi pada masa lampau, sedangkan fi'il mudhari yaitu kejadian yang terjadi pada masa sekarang atau yang akan datang. Dan fi'il amar yaitu menuntut adanya suatu kejadian atau peristiwa setelah waktu berbicara. Nah, fi'il cirinya itu ada 4 di sini, ya, di kitab ini. Yang pertama, bersambung dengan ta fa'il, seperti katabtu, syakarta, ya. Yang kedua, bersambung dengan ta ta'nis, contoh katabat. 3, bersambung dengan ya mukhatabah, contoh taktubina, ushkuri. Yang keempat, bersambung dengan nun taukid, contohnya la taktubanna dan ushkuranna. Dan huruf itu yaitu kata yang tidak mempunyai arti kecuali bila disambung dengan kata yang lain, contohnya minal madrasati. Min itu huruf jar, fil madrasati majrur karena dimasuki huruf jar. Kemudian fil fasli juga fi huruf jar, faslinya jadi majrur, ya. Sekarang al ismu binadri illa ta'yinihi, isim ditinjau pada ketentuannya.
Yang qasimul ismu bin nadri ila ta'yin hiya qismaini, nakiratin wa ma'rifatin. Isim ditinjau dari ketentuannya ada dua, yaitu isim nakirah artinya dan isim ma'rifah ya. Isim nakirah dan isim ma'rifah. Al ismun nakirah, isim nakirah huwa kullu ismin yadullu ala ghairi muayyanin. Isim nakirah adalah isim yang menunjukkan pada makna yang tidak tentu atau belum tentu. Misal kata insanun, asadun, zahratun ya. Insan artinya manusia, asad artinya singa, zahroh artinya bunga, dan kata-kata tersebut itu masih bersifat umum ya. Manusianya yang mana ya, belum, masih bersifat umum. Yang kedua isim ma'rifah. Pengertian isim ma'rifah huwa kullu ismin yadullu ala muayyan. Isim ma'rifah adalah setiap isim yang menunjukkan pada sesuatu benda yang tertentu. Contohnya Muhammad, hadal asad, al-insan, zahratul ward. Nah, Muhammad itu adalah jenis dari manusia, al-insan manusia, namanya Muhammad. Atau bisa juga insanun, kalau ingin menjadi ma'rifah tinggal ditambahi alif lam aja ya. Al-insanun, manusia itu. Hadal asad, singa ini, atau al-asad, singa itu ya. Misal zahratul wardi, bunga mawar. Kalau zahratun itu masih bersifat umum, kalau zahratul wardi itu khusus, yaitu karena dia idofah ya, diidofahkan, itu adalah isim ma'rifah. Nah, mudah ya untuk membedakan isim nakirah dengan ma'rifah. Hanya kalau isim nakirah itu tidak pakai alif lam, kalau isim ma'rifah pakai alif lam. Meskipun tidak semua, ada juga isim ma'rifah yang tidak pakai al, seperti lafaz Muhammad itu karena dia isim alam sudah ma'rifah.